Polisi cari tersangka usai kerusuhan pasca laga Gresik United versus Deltras. Seorang ibu di Sukabumi diduga bunuh rentenir. Kereta api Probowangi tabrak mobil di Lumajang, 11 orang tewas. Polsek Gresik, Jawa Timur masih mendalami peristiwa kericuhan supporter dengan aparat pasca laga tuan rumah Gresik United melawan Deltras FC pada lanjutan Liga 2 Indonesia di luar Stadion Gelora Joko Samudro pada Minggu 19 November 2023. Kepolisian pun tak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka dalam kerusuhan yang juga terekam viral penggunaan gas air mata oleh aparat tersebut. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panji Anom mengatakan dari pendalaman yang dilakukan tersebut, pihaknya akan segera menetapkan tersangka, yakni seorang yang diduga menjadi provokator terjadinya kericuhan. Dia menjelaskan kericuhan tersebut berawal dari kekecewaan penonton tuan rumah karena timnya kalah dengan skor 2-1 dari Deltras FC. Dari kekecewaan itu, sejumlah supporter berusaha untuk mendatangi manajemen yang memaksa masuk ke dalam stadion, namun dihalau petugas. Selanjutnya, beberapa penonton tersebut melakukan pelemparan batu ke bus Deltras FC. Dari situ, petugas masih menahan diri dengan tetap menghimbau supporter untuk membubarkan diri. Namun, eskalasinya semakin meningkat dan bahkan lemparan tersebut mengenai sejumlah personil, sehingga ada 10 anggota Polri yang mengalami luka. Setelah itu, barulah pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terukur dengan membubarkan supporter dengan menembakkan gas air mata. Perwira dengan 2 melati emas itu menegaskan penembakan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Aparat tidak menembak di dalam stadion, melainkan di ruang terbuka dan sudah melakukan tahapan yang sangat panjang. Dari keterangan Aditya, anggota bertahan kurang lebih 1 jam di lokasi, namun supporter tidak mau membubarkan diri. Setelah dilakukan tembakan gas air mata, barulah masyarakat bisa membubarkan diri. Selain anggota polisi, dari kericuhan tersebut setidaknya 7 supporter dirawat di rumah sakit karena masalah pernapasan. Sementara itu, dari 10 orang korban dari polisi, 5 orang masih dirawat karena mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu. Personil Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim Polres Sukabumi Kota menangkap seorang ibu di Jalan Leo Santa, Kota Sukabumi, Jawa Barat karena diduga membunuh seorang rentenir. Tersangka ditangkap di rumahnya yang berada di RT 3 RW 1 Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang pada Sabtu dini hari. Kapolres Sukabumi AKBP Ari Setiawan Wibowo menerangkan kasus pembunuhan yang diduga dilakukan PS kepada RS yang merupakan seorang perempuan penagih utang itu terjadi pada Senin 13 November 2023 sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Korban saat itu datang ke rumah tersangka untuk menagih hutang. PS belum punya uang untuk membayar hutang itu dan RS terus memaksa agar tersangka membayar hutang. Alhasil terjadilah cekcok mulut yang berujung perkelahian. Di dalam rumah tersangka, PS sempat mendorong RS ke dalam kamar hingga terjatuh. Tersangka yang merupakan seorang ibu rumah tangga ini mencekik korban hingga setengah tidak sadar. Melihat kondisi korban yang sudah mulai tidak berdaya, PS yang tidak menahan emosinya kemudian mengambil sebilah batang besi di belakang rumahnya yang kemudian dipukulkan ke kepala korban hingga tewas. Setelah korban tewas, tersangka kemudian membungkus jasad RS dengan kain spray. Ibu beranak 3 yang bingung dengan keberadaan jasad kemudian memanggil anaknya yang paling besar untuk membantu membuang jasad korban. Besoknya pada Selasa 14 November 2023,
Anak korban kemudian menyewa mobil bak terbuka untuk membawa jasad korban dan membuangnya ke aliran Sungai Cipelang yang tidak jauh dari rumah tersangka. Ari mengatakan kasus ini terungkap setelah ada warga yang melaporkan kehilangan keluarga ke Polres Sukabumi Kota. Pada saat yang bersamaan ada informasi ditemukannya jenazah di Sungai Cipelang. Selanjutnya, Satreskrim Polres Sukabumi Kota mengembangkan kasus ini dan menemukan informasi yang mengarah ke tersangka yang kemudian melakukan penangkapan pada PS di rumahnya yang berada di Jalan Leo Santa. Motif tersangka membunuh korban karena masalah hutang piutang, di mana PS memiliki hutang sebanyak 3,5 juta rupiah kepada korban. Kemudian diduga ada perkataan korban yang membuat tersinggung tersangka sehingga terjadi perkelahian yang berujung kepada pembunuhan. Ari mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut. Selain menahan PS, polisi juga menyita barang bukti sebilah besi panjang 30 cm yang diduga digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Kepada tersangka, penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara selama 20 tahun, seumur hidup atau mati. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman kurungan penjara maksimal 7 tahun. Sebanyak 11 penumpang mikrobus Isuzu Elf meninggal dunia usai kendaraan yang mereka tumpangi tertabrak kereta api Probowangi di Desa Ranupakis, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu 19 November 2023 malam. Kronologi kereta tabrak mobil di Lumajang ini terjadi ketika kereta api Probowangi relasi Ketapang Banyuwangi Surabaya tersebut melaju ke arah timur ke barat. Pada saat bersamaan, minibus dengan nopol N7646T berjalan dari arah selatan ke utara, melintasi lintasan kereta api tanpa palang pintu. Benturan pun tak terhindarkan. Mobil yang mengangkut belasan penumpang itu kena hantam kereta api Probowangi yang tengah melaju di jalurnya. Kasih Humas PT KAI DAOP 9 Anwar Yuli Prasetyo mengatakan setelah kejadian masinis sempat menghentikan kereta api untuk memeriksa rangkaian. Setelah dipastikan aman, masinis kembali melaju ke stasiun selanjutnya dan melaporkan kejadian di stasiun tersebut. Berangkat dari laporan tersebut, petugas pun langsung menuju ke lokasi kecelakaan untuk melakukan proses evakuasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, kecelakaan tersebut telah mengakibatkan 11 orang penumpang mikrobus meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka berat. Anwar mengatakan perjalanan beberapa kereta api di lokasi kejadian usai kecelakaan tersebut tetap berjalan normal. Namun kecepatannya dikurangi karena banyaknya warga yang berada di lokasi kejadian berada di sekitar rel kereta api. Ia menghimbau masyarakat berhati-hati saat akan melintasi perlintasan sebidang, terutama perlintasan tidak terjaga atau tanpa palang pintu, dan disiplin mematuhi rambu-rambu yang terdapat di perlintasan sebidang. Kereta api memiliki jalur tersendiri dan tidak dapat berhenti secara tiba-tiba, sehingga pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api. Seluruh pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.